Aktivitas kepemiluan juga bagian dari kecelakaan sejarah sih sebetulnya. Kecelakaan. Ya, ketika Pilpres kan pertanyaannya KPU teh curang kan gitu lah. Iya kan ada Gitu berbagai ya. macam tuduhan dan hoax fitnah bertebaran. Ya, kerumitan 2019, kerumitan 2018 ditambah dengan prokes 2020. Kemarin saja kan PON Ya. saja kan Ada klaster ada Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hai teman pemilih, welcome to podcast KPU Corner Kabupaten Bogor. Dengan semangat 5S, salam, sapa, senyum, sigap, dan sehat, mari kita wujudkan pemilu dan pemilihan yang lebih baik, better. Masih bersama saya, Heri Setiawan, anggota KPU Kabupaten Bogor di Jalan Tegar Beriman nomor 35. Dan kali ini kita berbincang dengan Ketua KPU Provinsi Jawa Barat, Bapak Rifki Ali Mubarok. Sudah bersama kita semua kali ini. Selamat datang Kang Rifki, Kang Ketua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang Heri. Ini KPU Corner. Wah, Jadi luar biasa. ini podcast Ya. kita ya sambil memperkenalkan juga mungkin dengan mudah-mudahan Ketua KPU Provinsi Jawa Barat juga bisa membantu follower kita nih se-Jawa Barat ini. Follower saya paling 1.000, jadi nambahnya Oh amin, kalau nambah 1.000 baru 1.000. Mudah-mudahan bisa nambah 1.000 lagi lumayan. Iya. Baik, teman pemilih, sebelum kita mulai obrolan kita hari ini, jangan lupa subscribe, like, comment, share, dan tekan tombol loncengnya, serta follow semua akun media sosial KPU Kabupaten Bogor di bawah ini. Dari sekarang mungkin kita bisa beranjak berikutnya ngobrol dengan Kang Ketua, Kang Rifki Ali Mubarok. Apa kabar ini, Kang Rifki? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik. Nampaknya lagi tidak terlalu sibuk, tapi juga tidak terlalu santai juga kayaknya ya. Sedang-sedang saja. Sedang-sedang saja. Nah, kira-kira sekarang sebelum pemilu nih, Kang Rifki mungkin ada kesibukan menjelang pemilu 2024 atau di KPU provinsi atau mungkin pasca pilkada serentak 2020 mungkin bisa diceritakan nih, Kang Rifki. Jadi kan kita alhamdulillah sudah bisa melaksanakan pemilu 2019, kemudian juga pemilihan 2020, dan keberhasilan itu menjadi bahan dan modal untuk pelaksanaan pemilu dan pemilihan di tahun 2024 nanti. Maka hal yang paling penting oleh kita semua, baik itu penyelenggara, pemerintah maupun juga partai politik, kita harus mempersiapkan pemilu dan pemilihan serentak 2024 nanti yang tingkat kerumitannya sudah kita alami di 2019. Termasuk juga pemilihan serentak kita juga mengalami kerumitan waktu pemilihan serentak 2018. Jadi dari pengalaman pemilu dan pemilihan tersebut, maka kita sudah punya gambaran nanti itu seperti apa kerumitannya. Iya. Karena itu harus ya? diantisipasi. Iya, kita kan undang-undangnya nggak berubah. Undang-undang pemilu masih Undang-Undang 7 2017. Undang-undang pemilihannya kan Undang-Undang 10 2016. Sehingga kerumitan di pemilu 2019 akan berulang di pemilu 2024 nanti. Kerumitan di pemilihan serentak 2018 juga akan berulang nanti di pemilihan 2024. Termasuk 2020 yang lalu ya? Ya, Pak Rifki, termasuk seperti itu. Ditambah lagi kita pernah berdiskusi, jadi 2024 itu sudah bisa dipastikan pandemi belum berakhir. Oke. Maka kemudian bisa saja kemudian nanti pemilu dan pemilihan itu seperti halnya 2020 dengan melaksanakan prokes. Protokol kesehatan artinya kalau disamakan dengan protokol kesehatan di pilkada atau pemilihan 2020, berarti akan ada banyak pembelanjaan juga dengan. Jadi yang jelas kan berdasarkan pandangan para ahli, pandemi COVID ini nggak akan hilang. Yang harus kita lakukan adalah prokes. Maka bisa dipastikan pemilu dan pemilihan serentak 2024
itu menggunakan prokes. Oke, berarti mungkin juga menjaga jarak gitu ya? Ya, pastilah. Jadi bisa dibayangkan kan, Ya. kerumitan 2019, kerumitan 2018, ditambah dengan prokes 2020. Oke. Jadi kan nanti disatukan itu di 2024. Nah, maka kemudian kita harus menyampaikan kondisi itu ke semua pihak, baik itu penyelenggara, pemerintah maupun juga peserta, supaya mereka semuanya harus siap dengan kondisi 2024 nanti gitulah. Jangan sampai kemudian kita terjadi nanti di 2004 keterkejutan. Semua pada terkejut, kenapa banyak yang meninggal kan gitu Iya. lah. Kenapa seperti ini? Ya, itu harus dari awal harus sudah disampaikan gitulah. Dari sejak dini ya diinfokan gitu ya. Nah, ini kayaknya kita langsung mendalam ini. Udah langsung serius ini, padahal baru dimulai nih Kang Rifki ini. Karena pertanyaannya serius. Serius ya. Saya mau mulai dulu dari sedikit mungkin profil Kang Rifki ini. Mungkin bisa disampaikan di dalam forum ini, dalam podcast ini. Kang Rifki ini lahir di mana, besar di mana, sekolah di mana gitu. Nanti baru memulai karir kepemiluannya di mana dan sekarang bagaimana. Wah, Anggap ini aja gini Kang Rifki. Kalau mengenai profil sebetulnya nggak ada yang istimewa. Oke. Jadi kalau saya itu kecil dan besar di Bandung tentunya. Jadi orang Bandung lah. Kemudian pendidikan saya juga dilakukan semuanya di Bandung. Jadi memang kalau bahasa Sunda kurung batokeun. Kurung batokeun itu ya semua aktivitas dilakukan di Bandung, belum pernah keluar Bandung gitulah. Oke. Nah, maka kemudian aktivitas kepemiluan juga bagian dari kecelakaan sejarah sih sebetulnya. Kecelakaan. Ya, karena background saya itu manajemen, Oke. ekonomi, bukan politik atau bukan administrasi publik yang bersentuhan dengan masalah kepemiluan atau Iya, demokrasi. atau layanan publik begitu. Jadi memang passion saya itu di manajemen, ekonomi manajemen. Ya kalau S1-nya di IAIN, ngambil ekonomi syariah. S2-nya di Unpad, ngambil ekonomi manajemen. S3 sekarang di Unpad juga manajemen, SDM. Manajemen SDM. Ya, jadi nggak ada yang berhubungan dengan Kepemiluan. politik Atau dan kepemiluan. Iya. Sehingga orang justru suka bertanya, kok bisa gitu lah. Iya, betul. Jadi awalnya memang saya terjun di bidang kepemiluan itu ketika aktif di organisasi menjadi pemantau. Oke. Jadi dulu saya aktif di JPPR, Oh, jaringan JPPR. pemantau, jaringan pendidikan pemilih dan pemantau untuk rakyat itu. Disitulah kemudian tahun 99 saya itu pemantau pemilu. Dari situlah kemudian tertarik di aktivitas kepemiluan. Nah, setelah itu 2008 saya ikut seleksi Panwas Pilwalkot. Oh, jadi awalnya Panwas dulu namanya jadi ya. awalnya Panwas dulu. Iya. Jadi saya itu ikut seleksi jadi Panwas Pilwalkot. Waktu itu pemilihan pertama, pemilihan wali kota di Bandung yang dilakukan secara langsung. Gitu. Nah, itu kan masa kerjanya karena Panwas itu hanya tahapan saja 8 bulan. Dari situ ikut seleksi KPU. Nah, akhirnya masuk. Oke. Di KPU Kota Bandung saya 2 periode. Kemudian ikut seleksi di provinsi. Tadinya nggak akan ikut seleksi. Tadi karena kurung batokeun. Karena Jadi mungkin aktivitas iya. saya dihabiskan di Kota Bandung, jadi merasa sudah nyaman. Nyaman saya itu di Kota Bandung. Nah, ternyata ada beberapa orang yang dorong ke provinsi, ya ikut seleksi ke provinsi, dan akhirnya saya hari ini diamanahi di KPU provinsi gitu untuk periode 2018 sampai 2023 nanti. Oke. Nah, itu kurang lebih. Jadi cerita soal ini latar belakang dan awal karir kepemiluan ya ketua ya. Jadi sebetulnya itulah kenapa saya sebut kecelakaan sejarah, karena expert saya itu kan manajemen. Iya benar. Nah, itulah yang kemudian akhirnya ya kita bisa ambil positifnya saja. Iya, betul. Dan mungkin awal
awal sebelum menjadi penyelenggara pemilu, Yeah. pasti ada profesi yang sudah digeluti itu ya Kang Ketua ya. Iya, saya aktivitas saya itu sebagai dosen ekonomi manajemen, dan kemudian karena harus sepenuh waktu, Iya. ya akhirnya kita tidak bisa. Iya, betul. Gitu. Karena Jadi memang hampir menjadi- sekarang cuti lah gitu. Iya, betul. Karena menjadi anggota KPU itu harus full time. Iya. Jangan bisa separuh waktu ya Kang Ketua ya. Jadi ini mungkin agak santai sedikit. Mungkin kita balik lagi ke diskusi awal tadi terkait dengan suka duka nih menjadi penyelenggara pemilu. Mungkin Kang Rifki, Kang Ketua ini kan sudah menjadi KPU Kota Bandung 2 periode, dan sekarang di Provinsi Jawa Barat langsung jadi ketua ini di periode pertama. Pastinya ada suka dan duka ini. Iya. Mungkin ada ceritakan mau dukanya dulu atau sukanya semua enggak masalah juga. Iya. Silakan mungkin. Jadi kan dalam penyelenggara pemilu itu kita mengelola sumber daya manusia itu yang kemudian perlu kemampuan yang harus kita miliki untuk melakukan interaksi dengan semua pihak, baik itu pemerintah, partai politik dan yang lain sebagainya. Maka sukanya adalah kita punya jaringan, Iya. gitulah. Sukanya banyak kenalan, tidak hanya kenalnya itu pada satu profesi tertentu. Betul sekali. Kita bisa kenal dengan pemerintah, bisa kenal dengan partai politik, termasuk juga pihak-pihak lain yang terlibat dalam proses pemilu dan pemilihan. Dukanya seringkali kita harus menerima tekanan atau tuduhan, itu dukanya. Jadi kadang-kadang bukan orang lain, tapi kadang-kadang keluarga sendiri juga mempertanyakan tugas kita. Jadi saya punya cerita, misalkan kemarin 2019 ketika Pilpres, kan pertanyaannya KPU teh curang kan gitu lah. Iya kan ada Gitu berbagai ya. macam tuduhan dan hoax fitnah Ya, bertebaran gitu. di mana-mana ya Kang. Sampai kemudian kita keluarga saya termasuk anak saya juga pernah mengalami. Jadi kadang-kadang kan dibully ya. Iya, Gitu lah ya. Karena waktu Pilpres kemarin atau pemilu 2019 kan isu kecurangan mencuat di penyelenggara, sehingga teman maupun keluarga yang sebetulnya tahu kan, tahu kapasitas kita lah, Iya. tahu pribadi kita juga meragukan, Iya, kan iya. gitulah. Jadi Itu kan sanksi begitu ya, ya, menyaksikan. Padahal kan kita tahu, teman misalkan teman juga atau saudara kan kita tahu lah. Karena banyak informasi yang negatif sehingga kemudian mempertanyakan Iya, betul. apakah kita itu bagian dari kecurangan tersebut. Iya, Nah, betul. Yang narasi yang dibangun soal kecurangan itu kecurangan ya, itu. Iya. Sehingga kemudian akhirnya kita dicap, Oke. gitu kan, dicap curang. Apalagi kalau kemudian ditemukan ada indikasi suap, korupsi dan lain sebagainya, kan itu juga bisa menimpa kita. Kenapa kemudian misalkan salah satu pasangan calon KPU-nya curang, kan gitu ya. Iya. Kenapa kemudian yang lain menang? Kelihatannya mendapatkan uang, kan itu. Oke, iya memang. Nah, itu tuduhan. Iya. Ya. Tekanannya ya kita juga tahu, bicara pemilu dan pemilihan itu bicara kekuasaan. Betul. Gitu. Kalau kekuasaan kan semua cara bisa dilakukan. Nah, tekanan itu pasti terjadi pada saat proses pelaksanaan pemilu dan pemilihan. Itu yang kemudian menjadi hal yang berat ketika banyak tekanan yang kemudian itu menyebabkan kita seringkali mengalami stres, Ya. gitulah kurang lebih.
Nah itu kira-kira, nah gambaran suka dan duka dalam mengelola dan melaksanakan pemilu maupun juga pemilihan. Nah, kira-kira itu langkah-langkah yang Kang Rifki atau Pak Ketua ambil ketika mendapat tuduhan, kemudian mendapat sorotan fitnah begitu ya. Itu sikapnya apa itu? Mungkin ini buat tips juga buat para penyelenggara pemilu yang lainnya juga buat itu kan resiko pemilih. Ya. resiko sih sebetulnya, resiko. Nah, tinggal kita tunjukkan saja apakah tuduhan itu benar. Jadi kan kebiasaan kita itu mengeneralisir. Iya, betul sekali. Kasusnya bukan kasus di Jabar misalkan, atau kasusnya bukan di Bogor, kasusnya di daerah lain. Tapi ketika terjadi di daerah lain itu mengeneralisir semua daerah. Iya. Itu problemnya. Betul. Nah, tinggal kita menunjukkan saja. Nah, maka kemudian akhirnya dengan menunjukkan kinerja tersebut, orang akhirnya percaya. Jadi saya punya pengalaman yang menarik. Jadi ketika dulu pemilu 2014. Oke. Waktu itu saya ketua di Kota Bandung ya. Oke. Sama Pilwakot 2018. Oke. Gitu. Nah, di Bandung itu sama sekali tidak ada dinamika waktu 2014 dan 2018 gitu ya. Jadi kalau yang lain kan setiap pemilu itu pasti ada dinamika, ada tidak puas kan akhirnya betul, melakukan demo. Iya. Ya. Nah, kemarin itu 2014-2018 muncul statement dari Ketua KPU Provinsi waktu itu Pak Yayat. Di Bandung mah asa teu rame. Nah, gitu. Kenapa adem ayem? Iya benar. Gitu. Benar. Adem ayem seperti itu. Sampai kemudian ada masyarakat yang mempertanyakan kenapa misalkan Kota Bandung kemudian ya Kota Bandung waktu pemilu dan Pilwakot itu tidak ada dinamika. Jadi artinya ada dinamika dipertanyakan, tidak ada dinamika juga dipertanyakan karena pemilu biasanya ada dinamika. Ya. Akhirnya banyak orang yang kemudian mengaku bahwa kesuksesan di pemilu 2014, 2018 itu karena faktor dari kolektivitas kelembagaan gitu ya yang bisa dipertanggungjawabkan. Jadi ada kepercayaan sehingga kadang-kadang ada yang mohon maaf ya, kemudian yang duduk di KPU-nya murid saya. Jadi jadi diakui atau anak saya padahal kan tak apal kan gitu ya. Itulah hal yang kemudian bisa menjadi gambaran. Jadi kalau kemudian kita bisa menunjukkan ya kemampuan kita, maka tuduhan-tuduhan tadi juga sebetulnya bisa dijawab dengan apa yang sudah kita lakukan. Sebetulnya seperti itu. Cuma biasa kan, jadi kalau di kita kerja bagus diomongkan, kerja jelek diomongkan. Apalagi kerja jelek gitu ya. Atau kerja tidak kerja pasti diomongkan. Lebih baik kan kerja. Itulah kira-kira gambarannya. Itu membuktikan bahwa sebenarnya lembaga KPU ini mendapatkan sorotan yang luar biasa dari publik ya. Betul. Jadi kinerja kita bagus diomong. Iya. Apalagi kinerja kita jelek kan gitu ya. Ada dinamika itu juga dipertanyakan. Iya. Tidak ada dinamika juga dipertanyakan gitu. Jadi sebetulnya serba salah. Betul. Makanya tunjukkan saja itu apa kinerja kita sehingga publik juga bisa menilai, gitulah kurang lebih. Iya. Dan mungkin ini menjadi tantangan bagi semua penyelenggara pemilu memang ketika berhadapan dengan penyelenggaraan pilkada maupun pemilu legislatif presiden begitu ya Kang Ketua ya. Dan saya kira mungkin ada tips yang bisa menguatkan kita ini sebagai misalnya Kang Ketua dengan teman-teman lain penyelenggara lain agar secara mental ketika mendapatkan tekanan itu kita menjadi benar-benar selain membuktikan dengan kinerja mungkin apa kira-kira yang tips secara psikologis kita bisa benar-benar kuat mental tahan banting gitu Kang Ketua. Yang jelas kan kita tidak bisa menutup diri. Oke. Integritas ya, tapi
integritas itu jangan dimaknai kemudian kita menutup komunikasi dengan semua pihak. Jadi intinya supaya kita bisa memastikan bahwa kita punya integritas, profesionalitas, juga independensi, maka kita membuka komunikasi dengan siapapun. Kesalahan kita itu ketika kita tidak melakukan komunikasi, menutup diri pada saat pelaksanaan pemilu dan pemilihan, sehingga menyebabkan orang meragukan integritas, independensi, dan profesionalitas kita. Jadi kuncinya ya kita harus melakukan komunikasi dengan semua pihak, jangan sampai menutup komunikasi. Termasuk juga ketika terjadi tekanan, kalau kitanya komunikasi dan koordinasinya baik, itu tidak akan terlalu berat tekanan itu, malah ya biasa saja. Jadi jangan sampai kemudian terkesan bahwa kita itu sebagai orang yang tertekan. Oke, ya. Jadi saya punya pengalaman waktu Pilwalkot, Pilwalkot ya 2018. Kita kan ingin memastikan bahwa pemilihan itu pesta rakyat, Ya. harus menggembirakan. Iya, betul. Nah, supaya terkesan itu pesta rakyat dan menggembirakan, bukan mencekam gitu ya, maka saya tidak pernah mau dikawal. Oke. Termasuk suka- pemilu 2019 Ya. itu kan dari unsur kepolisian ada pengawalan. Nah, saya pastikan kenapa saya tidak mau dikawal, untuk memastikan bahwa pemilu itu bukan sesuatu yang menakutkan. Kalau saya dikawal kan berarti asumsinya, wah ini pasti ada sesuatu yang Iya. kan, masa ada pas pemilu dikawal, kalau tidak ada pemilu tidak dikawal kan. Nah, Ada apa begitu ya? Akhirnya karena saya merasa bahwa tidak ada sesuatu yang perlu dikhawatirkan. Tidak ada yang kemudian bisa melakukan intimidasi, dan untuk memastikan bahwa pemilu itu sesuatu yang menggembirakan, bukan sesuatu yang menakutkan. Contohnya saya kemana-mana kan bebas kan gitulah, Iya. tidak usah Iya. dikawal. Iya. Kalau dikawal kan kesannya berarti ada Ada, iya. pihak yang kemudian melakukan apapun, Ancaman atau hal negatif, intimidasi, intimidasi nah, begitu ya. itu aja. Jadi ya biasa saja kita hadapi gitulah. Iya. Jangan kemudian terlalu berlebihan. Gitu. Tadi Kang Ketua cerita soal tantangan juga di 2024 ya. Iya. Di awal tadi kita diskusi soal pandemi ini kemungkinan belum Iya. berakhir, dan Iya. protokol kesehatan kemungkinan akan diterapkan di dalam pungut hitung suara pemilu 2024. Ya, semua tahapan. Semua tahapan ya. Nah, mungkin dengan bayangan skenario seperti itu, ada antisipasi atau persiapan dari KPU Provinsi Jawa Barat ini menghadapi pemilu 2024 Ya. dengan skenario pandemi misalnya. Mungkin bisa diceritakan Ya, hal yang paling penting adalah kesiapan penyelenggara, peserta, ya, termasuk juga pemilih. Oke. Gitu. Nah, dalam penyelenggara, ketika kemudian pemilu dan pemilihan nanti di 2024 di masa pandemi, kita punya pengalaman di 2020, penyelenggara nggak siap. Gitu. Karena nanti itu ya, konsekuensinya apa? Konsekuensinya penyelenggara itu usianya pasti dibatasi maksimal. Oke. Maksimal 50 tahun. Oke. Kan biasanya penyelenggara di tingkat PPK, PPS, KPPS itu tidak ada pembatasan usia. Ya. Betul. Nah, itu yang kemudian harus kita sampaikan. Kita nanti punya masalah perekrutan. Ya, lakukan badan ad hoc ya. Iya. Gitu ya. Karena usia maksimal 50 tahun itu adalah usia yang produktif. Iya, betul. Kebanyakan penyelenggara kita itu di atas 50 tahun. Nah, itu problem kita. Maka ini juga harus disiapkan kemungkinan kita mengalami keterbatasan sumber daya yang mau. Kalau yang mampu dan memenuhi syarat pasti banyak, tapi yang mau kan belum tentu. Betul. Apalagi kita kalau badan ad hoc itu rebutan. Iya, Rebutan SDM dengan Panwas, Panwas, ya. mungkin juga dengan saksi, tim saksi partai politik ya. Gitu. Nah, itu yang kemudian perlu kita sekarang coba untuk mensiapkan
kita kan punya database PPK PPS 2019. Iya. Nah itu juga kan harus dicek lagi berapa yang usia maksimal. Oke, iya. 50. Berapa yang kemudian mayoritas itu kalau saya pastikan bahwa usianya itu di atas 50. Kita bisa pastikan seperti itu. Yang kedua, setelah usia terpenuhi, mereka siap tidak? Misalkan mereka siap nggak di rapid? Oke, rapid test ya, betul. Kan ada penyelenggara kita pengalaman 2020 nggak mau di rapid. Oke. Kenapa? Kalau kemudian ternyata positif, itu kan dampaknya ke pekerjaan mereka. Betul, tugas mereka, betul. Di tempat kerjanya. Iya, betul. Apalagi Gitu. isoman 14 hari. Iya, kan itu mengganggu. Iya, betul. Karena apa? Karena di rapidnya bukan kepentingannya untuk tempat kerjanya, tapi kan rapidnya kepentingannya untuk pemilu yang tidak ada hubungan dengan tempat kerja. Sehingga banyak yang mengundurkan diri pada saat dilakukan rapid. Rapid itu kan harus apa? Walaupun divaksin ya, Iya. tapi tetap harus dilakukan rapid itu ya untuk memastikan kondisi kesehatan kita sebagai penyelenggara kan gitulah. Supaya peserta dan pemilih yakin bahwa kita sehat. Iya, iya, iya. Nah, problemnya kan tidak semua siap di rapid, gitu. Tidak semua kan rapid itu harus setiap tahapan yang akan dilakukan interaksinya cukup besar dengan pemilih atau peserta, maka itu harus dilakukan rapid. Jadi itu yang kemudian harus dipastikan kesiapan seperti itu. Nah, termasuk juga peserta pemilu. Mereka juga harus siap, begitulah. Karena bisa saja kemudian nanti akan mereka tidak akan punya kesiapan menghadapi protokol kesehatan. Oke, iya, iya. Jadi kalau penyelenggaranya di rapid, berarti kan pesertanya juga harus Bisa ya, jadi swab antigen atau rapid juga secara acak gitu ya. Iya, maksud saya seperti itu. Karena tadi kita khawatir pemilu dan pemilihan kan nanti jadi klaster baru. Iya, itu yang dikhawatirkan banyak Karena orang. apa? Karena undang-undangnya tidak mengalami perubahan Iya. dan memungkinkan terjadi kerumunan, memungkinkan terjadi tatap muka, Iya, interaksi. Itu betul. tidak bisa dipungkiri. Iya, betul. Nah, itu yang kemudian menjadi tantangan ke depan. Jadi nanti itu kita disibukkan dua hal. Memastikan tahapan berjalan Iya. sesuai dengan ketentuan dan memastikan bahwa semua penyelenggara, peserta dan pemilih itu dalam kondisi sehat. Sehat, iya. Nah, itu yang paling berat. Jadi makanya pemilu 2024 itu selain rumit juga beban kerjanya tinggi karena tugas kita dua, memastikan tahapan dan memastikan prokes. Prokes dan tetap jaga sehat Ya, gitu ya. Tuan. karena kalau nanti taruhlah ada salah satu dari kita yang kemudian positif, itu kan bisa jadi klaster. Apakah klaster itu kemudian akhirnya menghentikan tahapan, kan bisa terjadi. Iya, betul. Gitu. Karena kemudian ternyata ditemukan di Bogor satu kecamatan tidak bisa melaksanakan tahapan. Gitu kan, Karena bisa saja. terbentur klaster baru Iya, gitu ya. karena kita kalau kemudian kata Satgas nggak bisa, kan sudah selesai. Nah itu kan sebuah hal yang harus kita antisipasi, gitulah. Seperti halnya sekarang kegiatan belajar tatap muka. Ketika kemudian ada yang positif di sekolah itu kan ditutup Iya, langsung pembelajarannya, close gitu ya. kembali ke pembelajaran jarak jauh tidak tatap muka. Betul. Nah, bisa saja kemudian itu terjadi di tahapan pemilu. Misalkan ketika pemutaran data pemilih yang memungkinkan kita harus mendatangi rumah untuk mencoklit. Iya. Dalam proses coklit itu ternyata ditemukan yang positif, kan berarti harus dihentikan proses coklit itu Iya, di betul, betul. RT, RW atau desa itu. Nah, itu kan pasti klaster baru. Nah, ketika dihentikan, artinya bisa mengganggu pelaksanaan tahapan yang lain. Itu. Artinya kalau begitu selain soal tahapan, kemudian juga klaster antisipasi terhadap klaster COVID-19, artinya juga ada belanja ke Iya. alat kesehatan yang lebih banyak juga ya, Ketua ya.
Nah itu jadi problem juga. Coba berapa rapid? Iya, betul. Kalau tidak cukup rapid kan, misalkan harus dipastikan dengan PCR. Nah, kalau ternyata positif, isolasi. Akhirnya PPK 5, kena positif 3, berarti tinggal 2. SDM-nya jadi iya, sangat kan? terbatas begitu. Terus yang buat mengganti yang 3 bagaimana? Kan nggak mungkin diganti. Iya, betul. Berarti KPU kota kabupaten harus siap membackup. Nah begitu seterusnya. Misalkan PPS 3, ternyata PPS-nya semuanya kena positif. Iya. Berarti kan harus diambil alih oleh siapa? PPK. Nah itu hal-hal itulah yang kemudian bisa terjadi. Walaupun sudah divaksin, tapi kan tetap hari ini juga kita punya pengalaman hal tersebut, gitulah kurang lebih. Kalau di 2020 kemarin ada nggak kira-kira Ada. klaster itu ketua ya? Kita kan misalnya nggak PPS bertujuh, Iya. lakukan rapid, Oke. positif atau reaktif, ya. Berarti kan harus isolasi mandiri. Dari bertujuh tinggal berlima, 2 yang reaktif, kan nggak mungkin diganti. Iya. Ya sudah berlima. Oh, ini jadi pengalaman 2020 kemarin ya, pilkada serentak itu ya. Kemudian kita punya pengalaman di Tasik misalkan. Iya. Mau verifikasi calon perseorangan. Ternyata di PPK-nya ada yang positif. Akhirnya kan kantor PPK-nya di lockdown, ditutup. berkasnya ada di Dalam. dan harus diambil oleh Satgas. Gitu. Akhirnya yang melakukan verifikasinya bukan PPK. Oleh KPU. Oleh KPU yang Iya. turunnya langsung ya. Karena PPK-nya isolasi. Iya. Nah, hal-hal itulah yang kemudian harus diantisipasi. Ya, makanya tadi, jadi kita itu ya ini bukan nyingsieun, Ya, betul. tapi pengalaman. Ada sih, oke. Pengalaman kerumitan tahapan di Iya. 2019 Iya. ditambah kerumitan Jika ketika pandemi ya. di 20 yang pandemi tadi. Iya, betul. Saya kasih contoh tadi KPPS bertujuh positif, kan nggak mungkin diganti. Iya. 2 akhirnya tidak bisa melanjutkan dan tidak mungkin ada pergantian. Akhirnya berlima. Coba bayangkan nanti berlima. Kalau pemilihan kan relatif mudah. Kalau pemilu kan 5 surat suara 5 kotak Iya. dengan berlima. Iya. Itu bisa dibayangkan. Komumun positifnya 7 kan? Iya benar. Waduh, repot itu. Nggak ada orang di sini. Nggak ada orang. Nggak ada orang. Merekrut lagi nggak mungkin. Nggak mungkin, betul. Akhirnya saling backup itu KPU. Artinya bisa jadi ditunda. Iya. Tapi mudah-mudahan kita Nah, berakhir ya gitu ya, nah. ketua ya. Pandeminya ini jadi Kan 2024. tadi nggak mungkin berakhir. Oke, iya. Pengamat menyampaikan nggak mungkin hilang corona itu. Iya. Kayak influenza lagi. Iya. Artinya apa? Prokes. Tetap prokes ya. Tetap prokes. Jadi kalau ada yang positif ya isolasi. Iya. Kan gitu sekarang. Sudah jadi protapnya Iya, seperti itu ya, isolasi. prokesnya. Nah, sementara kalau pemilu kalau ada yang isolasi kan nggak mungkin berhenti. Nah, itu Harus jalan terus. Iya. Ya, betul. Itu kan kebayang, Iya. itu maksud saya. Nah, itulah yang kemudian di 2024 nanti tidak untuk kemungkinan terjadi. Oke. Apalagi beririsan khawatirnya ya antara pemilu dengan pemilihan. Pemilihan ditambah prokes. Tambah prokes. Ya tentunya kita juga berharap agar tahapan pemilu atau pemilihan ini itu tidak beririsan ya, Kang Ketua ya. Mungkin ada pandangan Beririsan. soal itu. Pasti beririsan. Pasti Nggak bisa lepas. Pertama pasti itu beririsan. Kita juga punya pengalaman 2018 irisan pemilu dan pemilihan. Iya. Cuma bedanya pemilihan dulu baru pemilu. Iya, betul sekali. Kalau 24 pemilu dulu baru pemilihan. Itu irisan tahapan bisa dipastikan terjadi. Nggak mungkin kita bisa menghindari hal tersebut. Tuh, apalagi ini dalam tahun yang sama. Beda tahun saja. Kemarin 2018 sama 2019 kan beda tahun. Itu ada irisan. Ini 1 tahun yang sama. Pasti terjadi irisan. Berarti ada irisan tahapan ya begitu ya. Ya, Mudah-mudahan yang bersamaan Ya. gitu. Dan orang-orangnya itu orang-orang yang sama gitu. orang ya, yang benar, sama. Kalau dulu kan memungkinkan ada orang yang berbeda. Oke. Kalau sekarang kan orang yang sama. Iya. Nah, maka kemudian hal yang paling penting tadi kesehatan, prokes dan lain sebagainya. Itu sehingga
Ya, itulah tantangannya. Amin. Mudah-mudahan kita semua terhindar ya Ketua ya, Ya. dari wabah COVID-19 ya dengan Ya. menerapkan prokes yang Ya. ketat begitu Ketua. Ya, kita berharap seperti itu. Ya. Cuma kita harus kasih tahu kondisinya seperti itu. Ya, betul. Sehingga sekali. semua sudah bisa mengantisipasi. Kemarin saja kan PON Ya. saja kan ada klaster ada klaster PON, ada yang positif kan? Iya betul. Itu. Nah ini mungkin saya mau sedikit cerita nih Ketua tentang proyek KPU Better. Oke. Nah KPU Better itu kan singkatan dari Bogor Electoral Technology and Research. Nah di dalam proyek Better ini adalah pemanfaatan teknologi informasi kepemiluan berbasis Geographic Information System segala macam. Nah ini sebenarnya diawali di 2020 ketika pandemi, ya kita melakukan riset lah atau tapa berata begitu ya, diuput gitu. Nah melakukan pematangan soal platform web berbasis Android gitu ya. Nah kemudian ini juga bisa diakses melalui handphone. Mungkin dengan berbagai macam aplikasi, ada si Pitung, ada Sigap, si Coklit, kemudian ada Karedok ya, Karedok ada juga itu untuk badan itu gitu Ketua sebenarnya. Kemudian ada juga ada SIPD dan aplikasi manajemen surat dan juga ada Bogor Electoral Games. Bagaimana nih saran Ketua atau pandangan Ketua kira-kira dengan platform Better ini atau KPU Project Better ini bisa enggak menopang pelaksanaan pemilu 2024 dan memudahkan pemilih dan juga peserta pemilu untuk bisa mengakses berbagai macam informasi. Ya, jadi saya sangat apresiasi sekali apa yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Bogor. Oke. Karena pemilu ke depan itu orang menyoroti kita itu mengenai teknologi kepemiluan atau digitalisasi terkait dengan kepemiluan yang sering disorot itu ya. Dan hari ini KPU harus melakukan dua hal dalam menyelenggarakan pemilu maupun pemilihan. Yang pertama kolaborasi. Jadi jangan sampai pemilu pemilihan itu yang GR yang sibuk itu KPU. Ya. Jadi KPU itu sibuknya mikirin pemilu dan pemilihan. Orang lain kan gak sibuk. Oke. Sehingga kemudian akhirnya ya pemilu pemilihan itu ya tugasnya KPU, padahal kan bukan hanya KPU tapi semua pihak. Maka kolaborasi yang harus kita lakukan. Yang kedua inovasi. Nah KPU RI sudah melakukan beberapa inovasi untuk pemilu dan pemilihan. Salah satu yang kemudian tidak dilakukan inovasi itu adalah pemungutan dan penghitungan suara. Oke. Jadi originalitas pemungutan dan penghitungan suara dengan datang ke TPS dan mencoblos itu hal yang harus dipertahankan. Karena itulah pesta demokrasi. Ya. Jadi bukan e-voting. E-voting ya. E-voting itu kelihatannya tidak menjadi pilihan. Oke. Bahkan sekarang banyak negara itu mempertanyakan e-voting. Bahkan ada yang sudah tidak melakukan lagi melalui e-voting. Karena originalitas pemungutan dan penghitungan suara itu ya datang ke TPS. Kemudian proses penghitungan suara itu harus diketahui oleh semua pihak. Publik kemudian bisa mengetahui proses pemungutan suara dan proses penghitungan suara. Itulah namanya pesta demokrasi. Nah, maka inovasi yang kemudian dilakukan adalah di luar proses pemungutan dan penghitungan suara. Oke, Nah, maka apa yang dilakukan tadi oleh KPU Kabupaten Bogor itu sudah tepat. Inovasinya dalam menyampaikan informasi tahapan. Jadi teknologi informasi tahapan itu menjadi hal yang harus kita lakukan penggunaan dengan digital. Sehingga publik bisa mengakses dengan mudah dan murah. Betul. Kan tujuannya untuk memudahkan publik menerima informasi tahapan. Nah, seperti tadi misalkan inovasi terkait dengan lokasi TPS. Kan orang susah ya. Tahu di mana TPS-nya, tempatnya di mana. Maka inovasi
untuk Mengetahui tempat TPS ya. TPS itu hal yang penting. Pakai handphone begitu Iya, ya, jadi Google gitu iya, misalnya ya. Sehingga jangan sampai ada yang salah masuk TPS. Iya. Kan terjadi Betul, salah betul. masuk TPS, akhirnya apa? Diulang pemungutan suara ulang. Iya. Nah, dengan hal itu maka menghindari kesalahan salah TPS gitu lah. Ya. Kemudian juga tadi apa data sistem informasi Badan ad hoc. Ya, Karedok namanya. Karedo kan itu untuk memudahkan kita tadi. Nanti itu kan Badan ad hoc juga ada persyaratan yang harus kita upayakan untuk diseleksi. Oke. Misalkan 2 periode. Iya, misalkan. Kan kita nggak tahu 2 periode diukurnya dari mana. Iya, Nah, betul. kalau dengan sistem itu kan bisa terlihat. Ini ini mah sudah 2 periode. Atau ini mah pernah aktif di partai politik kan gitulah. Jadi Ada rekam jejak digital yang termasuk kelihatan. juga dengan sistem itu kita punya database. Ya. Database penyelenggara di tingkat PPK-PPK yang sampai saat ini kita kesulitan mendata itu. Betul sekali. Jadi nanti punya database KPPS kan, Ya. misalkan KPPS seberapa itu? Kalau di Bogor 135.000. 135.000 TPS, 135.000 KPPS, KPPS. di 15.000 TPS. 15.000 TPS kali 7 Iya, kan? iya, Berarti betul. 135.000. Itu kan sumber daya yang harus kita jaga. Iya. Nah, itu dengan sistem itu kan itu bagus. Nah, inovasi-inovasi itulah yang kemudian harus dilakukan untuk memudahkan mengakses kan, menyampaikan kepada publik Iya. gitulah. Tapi tadi kecuali inovasi dalam pemungutan dan pemungutan suara. Makanya KPU RI tidak melakukan e-voting, Oke. tapi melakukan rekapitulasi secara elektronik. Karena ada banyak juga wacana atau narasi yang dibangun itu untuk beralih ke e-voting begitu Iya. Ketua. Tapi kemungkinan Kelihatan nggak? ini kayaknya reasoningnya cukup Iya. diterima ya, karena memang itu cara yang Betul. mungkin tradisional Iya. tapi otentik begitu Itu ya. kan pesta demokrasi. Betul. Coba misalkan Perwujudan pesta demokrasi. kalau e-voting nggak ada TPS kreatif. iya. Bangun TPS dengan pakai kaos bola, Iya, dengan atau pakaian dengan adat. pakaian Iya. adat, terus Menghias habis TPS -nya ya, dengan ruang. terus habis pemungutan suara makan-makan, Iya. buat ram. Betul. Kemudian juga bisa saja datang ke TPS itu ajang silaturahim. Benar sekali itu. Iya. Jadi kumpul-kumpul lagi ya, bareng lagi gitu ya Ketua ya. Dan itu bisa meningkatkan partisipasi. Jadi bisa saja orang datang ke TPS mau ketemu gitu. Iya benar, udah lama nggak ketemu. Apalagi masing-masing sibuk kerja, Ya, sibuk aktivitas atau pengen masing-masing. makan bareng Iya. kan gitu bisa saja. Terima kasih nih Ketua ini. Iya. Ini luar biasa, sudah panjang ternyata hampir 1 jam ini Oh, Ketua iya. kita ngobrol-ngobrol. Tapi yang jelas banyak sekali informasi yang kita dapatkan, terutama untuk melakukan antisipasi. Iya. Kemudian juga preventif terhadap pelaksanaan pemilu Betul. 2024 dan pemilihan atau pilkada 2024. Ini terima kasih nih Ketua sudah Sama-sama. panjang lebar dan mudah-mudahan dia bisa mengedukasi teman pemilih kita ini. Ya. Baik teman pemilih, demikian obrolan kita dengan Ketua KPU Provinsi Jawa Barat, Bapak Rifki Ali Mubarok. Nantikan episode podcast KPU Kabupaten Bogor lainnya. Akhir kata, atas nama seluruh tim KPU Corner yang bertugas, saya pamit undur diri. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam better dan jangan lupa ikut vaksin. Assalamualaikum, dadah. Better, Pak. Better. Terima kasih, Ketua. Ya. Panjang itu.